Kita tidak boleh tertinggal dan harus mampu bersaing di segala sektor yang semakin terdigitalisasi. Sektor pertambangan pun juga tidak boleh ketinggalan. Harus segera mengimplementasikan teknologi dalam rangka untuk mendukung otomatisasi dan kendali jarak jauh, serta meningkatkan keselamatan kerja dan untuk produktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia. Pertambangan merupakan industri besar dengan nilai investasi fantastis. Statista mencatat 69 miliar dolar Amerika Serikat diinvestasikan dalam industri ini secara global pada tahun 2019. Namun di balik tebalnya pendapatan industri tambang, risiko kecelakaan yang menghantui juga besar. Inilah beberapa kasus kecelakaan di pertambangan yang pernah terjadi di berbagai negara. Pada 2020, Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat mencatat pekerja lapangan di industri tambang memiliki tingkat cedera fatal tertinggi dibandingkan jenis pekerjaan lainnya, di mana ada 21,6 kematian per 100.000 pekerja setara penuh waktu. Saat ini sektor pertambangan pun berbenah, berupaya menekan kasus kecelakaan demi industri berkelanjutan. Selain lewat sanksi, industri tambang juga menerapkan digitalisasi yang berarti mengubah proses analog dan objek fisik menjadi digital. Perkembangan terkini, industri tambang juga telah memasuki era 4.0 atau merambah sistem fisik digital. Skema ini sudah dijalankan oleh Freeport Indonesia, pemilik tambang terbesar di tanah air, sekaligus salah satu anggota dari holding tambang MindID. Tambang bawah tanah kita sekarang ini kita lakukan sebagian besar dengan teknologi digitalisasi yang kita sebut nanti 5G mining gitu ya. Tambang bawah tanah kita kan terbesar di dunia. Jadi itu kita lakukan digitalisasi sudah beberapa tahun kita operasikan. Contohnya alat-alat berat kita di tambang bawah tanah itu dikendalikan secara remote. Remote ya benar. Secara remote dari jarak sekitar 7 sampai 10 km. Oleh anak-anak muda, 50% perempuan operatornya, dan juga kereta listriknya yang mengangkut biji itu juga dikendalikan secara remote. Seluruhnya kami sebut atas juga saran Pak Erick Thohir gitu ya, karena kita kerja sama Telkom juga. Oh sama BUMN ya Pak? Iya, untuk menyebutnya sebagai 5G mining. Iya. Dan tentu saja dengan cara yang lebih aman, sehingga exposure terhadap orang dalam tambang bawah tanah itu menjadi berkurang. Through modern technology, we're being able to mine using remote facilities, data analytics, and robotics to do work that was once having been done by underground miners working with their hands and exposing themselves to danger. Now we've expanded the workforce to include many women, many Papuan women work, as you can see here, at workstations that's 8 kilometers away from where the equipment is that they operate. It looks like they're playing video games. Digitalisasi ini bukan hanya menjadi solusi menekan kecelakaan di lokasi tambang. Stockholm Precision Tools memperkirakan digitalisasi sektor pertambangan bisa menekan tingkat kecelakaan lebih dari 20%. Selain itu, dalam konsumsi energi saja, penghematannya mencapai 5 hingga 5% per tahun. Serta biaya logistik dapat dikurangi hingga 5 sampai dengan 10%. Di mana 5G ini sudah berjalan juga di Amerika Serikat, Swedia, Tiongkok, dan Rusia, di mana hasilnya bisa meningkatkan produktivitas meningkat sampai 25%. Lalu biaya operasional itu pengoboran khususnya bisa turun sampai 40% dan tentu penghematan energi sebesar 20%. Hal ini yang memang kita minta akan kita coba benchmarking di seluruh grup MindID. Tidak hanya operasionalnya tetapi digitalisasinya agar MindID ke depan sebagai holding company pertambangan bisa terus efisien.
Tak ayal digitalisasi pertambangan mampu menjadi instrumen mencapai industri pertambangan yang lebih aman, lebih hijau, dan berkelanjutan. Inilah yang menjadi asa pertambangan Indonesia menjadi industri yang terus berkembang di masa depan dan memberi kontribusi besar bagi Ibu Pertiwi. Dari Jakarta, tim redaksi CNBC Indonesia.